Selamat malam, Romo Ramani dan kalian Namita, Sukihotu Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma pada malam ini. Semoga semua yang di sini dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Hari ini kita memasuki Abhidhamma bab 4 part yang ke-17 masih di Citawiti. Mungkin ini bagian terakhir ya Romo ya. Sedikit ulasan 416 kemarin kita membahas Parinibbana Witi, yaitu ada 2, Kama Jawana dan Apana Jawana. Juga ada skema Parinibbana Witi dan Maranasanya Witi. Di sini ada 5 macam, yaitu Kama Jawana Maranasana Witi, Jana Samana Tarawiti. Yang ketiga Pacaweka Samanantara. Yang keempat Abinya Samanantara Witi. Yang kelima Wita sama Sisi Witi. Dan terakhir kita mengulas kemarin mengenai menganalisa Citawiti, yaitu ada beberapa di mana tentang cita ahetuka cita, dwihetuka cita, tihetuka cita, sotapana, sakadagami, anagami, dan arahat. Dan untuk malam ini mungkin terakhir ya untuk bab Citawiti. Demikian sekilas ulasan 416 kemarin. Sebelum kita memasuki pembelajaran 417 ini, kita akan sama-sama membacakan Namakara Gata. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo, dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho, sanghang namami. Sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Untuk selanjutnya kepada Romo Ruby, saya silakan. Terima kasih Cilusi, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian. Marilah sebelum kita berbincang dhamma, kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini tanggal 5 September 2022 kita memasuki pelajaran terakhir di Abhidhamma Sanggaha bab 4 ya. Kenapa terakhir? Karena memang seluruh materinya sudah saya sampaikan. Mungkin ada beberapa yang kurang jelas, silakan lihat YouTube-nya yang di bab 3. Karena saya katakan bahwa kalau kita belajar Abhidhamma Sanggaha ini kan seperti kita memasang zigzag puzzle kan, harus kita berurutan ya. Pasti nanti di bab-bab selanjutnya kita akan ketemu dengan bab 1, bab 2, bab 3. Memang sekali lagi pelajaran Abhidhamma ini kalau kita kuat di bab 1 dan di bab 2 akan terasa lebih mudah dan ringan ya teman-teman sekalian. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki akhir dari bab 4. Jadi minggu depan kita sudah masuk bab 5 tentang Witimuta. Yang terbebas dari pintu, kita berbicara tentang hukum karma, kita berbicara tentang 31 alam kehidupan, kita berbicara tentang Patisandi, kita bicara tentang Pugala, kita berbicara tentang alam-alam kehidupan. Jadi alam-alam kehidupannya menarik nih. Makanya jadi kalau kita belajar
Abhidhamma Sangga akan terasa lebih presisi. Karena di Abhidhamma Sangga tidak lagi berbicara tentang figur dewa atau figur makhluk peta, tapi lebih banyak berbicara tentang hakikat atau paramata dari rupanya dewa seperti apa, batinnya dewa seperti apa, batinnya manusia seperti apa, batin arahat seperti apa. Dan sebenarnya ini kalau kita berbicara tentang, saya izinkan pakai whiteboard ya teman-teman. Jadi memang pelajaran bab 4 kita tentang, ini kan kalau kita berbicara kan makhluk nih. Kita berbicara makhluk hidup nih ya. Kan makhluk hidup itu kan berarti terdiri atas di bumi 31 kan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kan adanya di bumi 31 kan? Di bumi 31. Nah, di makhluk hidup, yang namanya makhluk hidup berarti kan punya kesadaran kan? Gitu kan, punya kesadaran. Nah, karena dia punya kesadaran, maka dalam bab 4 Abhidhamma yang kita pelajari ya teman-teman ya. Dalam bab 4 Abhidhamma yang kita pelajari ini bab 4 tentang proses witi, berbicara tentang proses. Di bab 4 bicara tentang proses jalannya kesadaran. Proses jalannya kesadaran. Dan kalau kita bicara proses jalannya kesadaran itu, berarti kesadaran dari mana? Kesadaran yang ada dalam makhluk hidup ini ya. Proses jalannya kesadaran, pasti proses kesadaran ini kan munculnya dari apa? Dari 6 pintu. Ada dari duara kalimatnya, pintu duara. Duara atau pintu. Dan kita pernah belajar di bab 3, kalau tidak salah ya, di bab 3. Di bab 3 itu apa yang kita pelajari? Kita mempelajari ada 6 pakai naka kan, ada akhetu, aramana ya. Lalu kita bicara wedana, kita bicara kica, kita bicara duara tadi ya, kita bicara aramana objek dan sebagainya ya. Maka dari itu pasti kesadaran ini kan muncul dari pintu, dan pintu itu pasti ada pintu apa? Ada pintu panca duara, ada pintu mano duara. Kan begitu ya, pintu batin. Di panca duara berubah jadi panca duara witi gitu ya, pintu kesadaran ini pakai ditambah witi jadinya prosesnya. Dan ini ditambah juga witi proses. Nah, witi tentu kita pelajari di bab 4. Lalu teman-teman sekalian, kalau teman-teman pelajari teman-teman sekalian, nanti kita akan berbicara tentang kesadarannya nih, kesadaran makhluk-makhluk hidup nih. Nanti kita masukkan, ini kan di bab 4 itu adalah proses kesadaran. Jadi artinya pintu kesadaran itu ada proses jalannya. Dan apa yang menarik dari kita belajar bab 4 ini gitu kan? Sesungguhnya jadi teman-teman di bab 4 ini kita belajar bahwa kalau kita memahami pelajaran bab 4 terkait dengan proses citawiti, maka sesungguhnya kehidupan itu hanyalah apa? Kehidupan hanyalah apa kalau gitu? Hanyalah rangkaian proses. Gitu kan? Hanya rangkaian proses kesadaran atau proses witi ya, atau ya hanyalah proses kesadaran witi, proses kesadaran witi yang muncul di mana? Yang muncul di 6 pintu ya. 6 pintu itu kan 5 tambah 1 gitu ya teman-teman. Nah, tentu ada muncul di pintu panca indera dan pintu batin ya, di pintu panca indera dan pintu batin. Kalau di total jadi 6. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman memahami proses ini, kalau kita semua sebagai seorang umat awam bisa memahami bahwa kehidupan ini hanya sebuah rangkaian proses, kan begitu ya, maka kita bisa punya pengetahuan atau kita bisa punya pandangan benar bahwa apa yang namanya melihat, yang namanya apalagi mendengar gitu kan, yang namanya apalagi apa sih kalau mencium itu apa? Mencium ya? Ya, mencium bau-bauan. Mencium bau-bauan. Ya, makanya menghidup, kalau bahasa palingnya, kalau bahasa Indonesia itu memang menghidup sebenarnya, kalau dalam bahasa Indonesia dia bukannya menghidup namanya. Nggak populer ya, nggak apa-apa. Ya. Lalu kita bicara tentang mengecap.
kita berbicara tentang menyentuh. Dan yang terakhir kita berbicara tentang berpikir, ya. Kan pintu batin kan berpikir kan? Berpikir. Jadi Anda bisa bayangkan nanti selama ini ya, selama ini Anda ketika melihat, Anda ketika mendengar, Anda ketika mencium, mengecap, menyentuh, berpikir gitu kan, ketika objeknya ditangkap oleh Anda, objek ini adalah sesuatu yang nyata, yang jelas. Bahkan Anda selalu mengambilnya dari masa lalu. Kalau masa lalu Anda dulu pernah melakukan kesalahan di mata orang itu, maka di mata dia hari ini sudah puluhan tahun, Anda adalah orang yang sama. Kan begitu teman-teman ya. Jadi Anda harus tahu bahwa kehidupan ini, kalau kita berbicara tentang Kitawiti, kita kan selama ini menganggapnya ini hidup ini hanya sekedar ini. Tangkap objek, lekati objek, objeknya sama seperti masa lalu. Sesederhana itu kalau kita bicara hidup. Tapi setelah kita belajar Abhidhamma, teman-teman, kita tahu ya, setelah kita belajar Abhidhamma, terutama terhadap kita proses Kitawiti, maka di Abhidhamma kita diajarkan. Apa yang diajarkan dari kita belajar Abhidhamma, yang sangat menarik kedua teman-teman sekalian adalah bahwa di setiap momen, gitu ya, di setiap momen kita melihat, di setiap momen kita mendengar, di setiap momen kita mencium, di setiap kita mengecap, menyentuh dan berpikir, di setiap momen ini, ya. Kalau kalimatnya di setiap momen ini hanya momen kesadaran yang apa? Yang hanya sebuah rangkaian proses yang muncul saja. Ya. Dia digerakkan oleh apa? Kalau kita bicara Kitawiti, maka dia digerakkan oleh apa, teman-teman? Digerakkan oleh apa, teman-teman? Tenaga yang disebut kama, ya. Tenaga kama. Kan impuls, ada impuls, dorongan kama kan? Tenaga kama atau jawana. Iya, ya. Jadi setiap kali kita melihat, mendengar, menghidup dan mengecap itu pasti selalu didorong atau digerakkan oleh kekuatan tenaga kama atau jawana. Nah, kalau setiap kali muncul selalu disediakan oleh tenaga kama, maka di masa mendatang kita akan menerima apa? Menerima apa, teman-teman? Menerima buah dari kama yang muncul, buah dari kama atau dikenal sebagai wipaka yang muncul dari mana? Yang muncul dari proses melihat, mendengar, menghidup, mengecap, menyentuh, dan berpikir. Jadi bayangkan teman-teman sekalian, kapan kita keluarnya dari samsara loh ya. Kalau seperti itu kan, jadi Anda bisa bayangkan betapa samsara ini sangat-sangat melelahkan ya. Makanya ketika Sang Buddha menemukan aneka jati samsara, itu aneka jati samsara, jadi aneka jati bahasa palingnya, Sang Buddha telah mematahkan belenggu-belenggu itu ya. Nah, kenapa kalau setelah seperti itu, setiap kali Anda hidup 24 jam kan Anda kan nggak lepas dari apa? Dari 6 pintu kan? Pintu apa? Pancadwara dan pintu Manodwara. Padahal kita tahu di setiap pintu ini ada witinya kan? Setelah Anda kan selalu akan menangkap objek. Nah, kalau sudah ditangkap objek, pasti ada 14 bungusi kica di minus cuti, patisandi dan bawangga kan? Ada awajana yang mengarahkan, kita kembali ke bab 3 ya. Ketika menangkap objek pasti pasti akan menghasilkan apa nih? Kekuatan yang namanya jawana. Jawana itu apa? Kekuatan kama. Jadi Anda bayangkan hampir setiap hari Anda melakukan perbuatan kama. Entah itu kamanya buruk atau kamanya baik, yang tidak pernah Anda sadari kan. Padahal sekarang kita tahu berarti proses Citawiti ini ternyata sangat dalam ketika kita bisa memahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena ketika Anda terbesit saja niat untuk menyakiti makhluk lain, berarti Anda sudah melakukan akusala kama dari segi manokama ya. Ajaran Buddha kan luar biasa ketika kita disakiti, ketika kita dijolimi, ketika kita dihina, ketika kita dicela, ketika kita dituduh gitu kan. Kalau kita mengharapkan orang lain celaka,
berarti kita sudah masuk ke iramanya, gitu kan? Tapi Anda bisa nggak tidak masuk ke irama dia, tapi Anda malah mengembangkan cinta kasih. Dan itu yang sulit kan, nggak gampang. Karena meta yang berkembang itu, kalau tanpa didasari panya, bisa jadi apa? Bisa jadi sesuatu yang berbeda, akan ditimbul keserakahan kan, timbul rasa sayang dan sebagainya. Jadi sekali lagi, teman-teman, dengan kita belajar bahwa ketika kita hidup 24 jam atau makhluk hidup yang memiliki pancakanda dan manodwara ini, ketika dia mengambil objek ya teman-teman sekalian, maka akan menghasilkan kama. Dan kalau sudah menghasilkan kama, dia teman-teman sekalian ya, maka prosesnya apa yang terjadi? Akan mengalir, prosesnya akan mengalir dan tidak tergantikan. Kalau sudah tidak tergantikan, apa yang terjadi? Teman-teman sekalian. Di sepanjang samsara. Wah, sudah tidak tergantikan di sepanjang samsara. Nggak berbuah lagi. Serem ya teman-teman ya? Dan kalau kayak gitu, apa yang terjadi? Tidak pernah ada selah, tidak pernah ada proses berhenti ketika kita sudah hidup sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup, pasti proses-proses yang namanya jawana, proses citawiti itu selalu kalau nggak mano, panca, kalau nggak mano, panca, kalau nggak cakuwinyana ke mano, kalau nggak sotawinyana ke mano, dan terus begitu terus mengalir ya. Nah karena itulah teman-teman sekalian, betapa kita memahami dengan kita belajar witi, berarti kita paham ya, ini ada paramata dhamma nih yang sangat amat berguna ya. Makanya Sang Buddha kalau saya membaca salah satu buku, kalau ingin menguasai abhidhamma, kuasai witi. Karena pintu sesungguhnya dari belajar abhidhamma, kita memahami tentang proses pancadwara tadi ya. Nah, kalau kita bisa memahami ini teman-teman proses witi, maka apa yang terjadi? Kita hanya menahari bahwa ternyata penderitaan itu gitu ya, penderitaan itu ada karena apa? Penderitaan itu ada, betul kan? Tapi pertanyaan saya dengan kita belajar proses citawiti, penderitaan itu ada. Kita mengalaminya. Tapi kalau kita nanti setelah belajar abhidhamma dengan proses citawiti, penderitaan itu ada, tapi tidak ada siapapun. Tidak ada siapapun, karena kita udah mau penghujung ya, yang menderita. Nggak ada yang menderita. Kalau sekarang Anda merasa bahwa saya menderita Romo karena maaf mungkin usaha saya bangkrut, saya menderita Romo karena usaha saya ditipu, saya menderita Romo karena orang kepercayaan saya tidak bagus, saya menderita Romo karena saya ditinggalkan oleh orang yang saya sayangi. Betul itu penderitaan, tapi sesungguhnya tidak ada siapapun yang menderita. Oh, tidak ada siapapun yang menderita Romo. Kenapa bisa begitu? Karena semua dalam proses citawiti ini hanya apa? Rangkaian kan? Witi itu kan rangkaian. Muncul, berlangsung, lenyap, muncul, berlangsung, lenyap, muncul, berlangsung, lenyap. Kalau kita bicara di pintu batin kan begini kan? Dia kan hanya muncul, berlangsung, dan lenyap. Ini kan muncul, berlangsung, lenyap. Kalau muncul, langsung, berlangsung, lenyap, berarti kalau sekarang saya menderita, di sini saya menderita nih. Siapa yang menderita? Enggak ada. Yang menderita itu tidak ada seorang pun yang menderita, ya. Dan kenapa tidak ada pantas yang menderita? Karena tidak ada pelaku. Sekarang saya tanya sama teman-teman nih, ya. Teman-teman ada di sini. Saya sering mengutarakan ini kalau saya offline di Wihara Isipatana, kadang di Sasana Subhasita, kadang atau ke tempat-tempat lain. Kalau saya memukul Anda, berkali-kali saya mengatakan,
Nih, saya pukul Cilusi. Ketika saya pukul Cilusi, maka saya menggunakan pancadwara kan? Dan tentu Manadwara, karena itu adalah yang namanya cita jarupa itu kan menghasilkan wirati 3 kan? Wirati 3 itu waci, kaya, mano. Waci, kaya, dan apa teman-teman? Waci, kaya, kama, dan sama kamanta, sama jiwa kan begitu ya. Dia dihasilkan oleh yang namanya cita jarupa. Nah, ketika itu dilakukan, saya memukul Cilusi misalnya ya. Sekarang saya tanya sama Cilusi, siapa yang mukul Cilusi? Ini Cilusi di sini. Saya mukul Cilusi ini ya. Teman-teman melihat saya mukul Cilusi. Sekarang pertanyaan saya adalah, siapa yang mukul Cilusi? Siapa yang mukul, teman-teman? Dengan kita belajar Abhidhamma. Siapa yang mukul Cilusi? Ya Romo Ruby. Kan begitu kalimatnya. Siapa? Ya Ruby gitu kan. Ya Romo Ruby. Apa buktinya? Ini ada kameranya, ini ada rekamannya. Betul. Ya. Yang memukul adalah saya. Ya. Tapi menurut Abhidhamma, saya itu siapa? Ketika saya memukul Cilusi, saya melakukan proses jawana, proses citawiti, jawananya aku salah. Ya. Dengan sentuhan tubuh nih, kotaba misalnya, ya. Saya melakukan atau saya mengata-ngatai Cilusi dengan kalimat yang tidak sopan melalui wacikama, melalui ucapan. Ya. Sekarang saya tanya, kalau Cilusi saya ucapkan dengan kata-kata yang tidak kasar, yang kasar, mungkin teman-teman kaget melihat saya. Oh, kok Romo ngomongnya kasar begitu? Siapa yang melakukan omongan kasar itu? Ruby. Kalau Ruby sekarang pertanyaannya adalah siapa sih Ruby itu? Secara paramata dhamma, saya ini bukan milik saya, gitu kan kalimatnya. Kalau saya menggunakan kalimat saya itu hanya bahasa konvensional supaya kita bisa memudahkan komunikasi. Kan nggak mungkin saya ngomong sama Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pancakanda semua, pacupanakanda semua, kan nggak begitu. Itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Kalimat Bapak Ibu itu kan kalimat yang untuk secara konsep ya. Tetapi kalau Bapak Ibu kan juga nggak ada. Yang ada kan hanyalah ada agregat pancakanda saja. Nah, makanya sekarang saya tanya, ketika saya mengatai Cilusi, maka pada saat saya mengatai Cilusi, ada proses citawiti yang bekerja. Apa proses citawitinya? Wacikama. Wacikamanya berarti pintu pancadwara. Jawananya aku salah. Tapi setelah saya ngomong Cilusi, maka semuanya lenyap. Kalau Bapak Ibu menuduh saya yang melakukan, berarti Bapak Ibu punya pandangan salah. Karena pada saat saya melakukan, tidak ada siapapun yang karena saya melakukan gitu ya, saya melakukannya karena Anda melihat saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Padahal kenyataannya ketika saya melakukan wacikama, yang menggerakkan adalah batin saya. Kenapa saya mengumpatkan kalimat-kalimat yang kasar? Karena saya sedang terbakar kilesa, kekotoran batin. Kilesa saya banyak, sehingga saya tidak bisa mengendalikan kilesa saya, muncul dalam bentuk umpatan, dan proses citawiti, timbul jawana kama. Apakah Ruby yang melakukan? Tidak. Karena tidak ada pelakunya. Ruby yang mana? Ruby yang kemarin ngomongin Cilusi dengan umpatan kalimat yang tidak baik, atau Ruby yang sekarang? Karena setiap kali momen kesadaran, dalam hitungan jentikan jari, hanya muncul lenyap. Lahir mati. Jadi kita sudah lahir mati, sudah tidak terhingga. Jadi kalau kita sekarang takut menghadapi kematian, itu salah. Kenapa? Karena kita sudah mati, lahir. Kita yang dulu dan kita yang sekarang sudah jauh berbeda. Anda lihat foto Anda ketika Anda masih kecil, ketika Anda masih unyu-unyu, waktu Anda SMA, sekarang Anda kalau melihat foto itu Anda tertawa, ya. Tubuh saja berubah, apalagi kesadaran kita. Apalagi pintu batin kita yang selalu berubah dan berubah. Dan kalau saya mengumpatkan kalimat-kalimat yang kasar, tidak ada pelakunya, bukan saya kok pelakunya. Karena bukan saya pelakunya, Cilusi yang mendengarkan kalimat-kalimat kasar oleh saya,
Cilusi tidak boleh menderita. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada siapapun yang menderita. Cilusi nggak boleh menderita karena yang ngomong bukan saya. Karena tidak ada pelakunya. Ya, ada perbuatan tapi tidak ada pelakunya. Coba keren ya. Kalau kita belajar Citawiti. Dalam sini dalam teman-teman. Kalau dalam teman-teman tidak memahami pelajaran Abhidhamma dari awal kita Citawiti akan apa sih kok jadi ekstrim banget ya. Memang ekstrim kalau kita belajar Citawiti. Jadi artinya Anda sekarang tahu ya. Ketika sekarang nanti Anda menemukan, ini akan jadi bekal buat kehidupan Anda setiap hari. Ketika Anda diumpatkan oleh kemarahan, Anda kesel, Anda berbenturan dengan objek yang membuat Anda kesel, Anda berbenturan dengan objek yang membuat Anda tidak marah, justru Anda harus bertanya sama diri Anda ketika Anda sudah belajar Abhidhamma, sudah belajar proses Citawiti, kok yang marah itu ternyata bukan saya ya, karena saya bukan pelakunya. Ketika tadi saya marah, ketika tadi saya benci, maka yang benci, yang marah itu adalah kesadaran saya, proses Citawiti yang sudah berlangsung dan sudah padam. Tapi ada resikonya. Apa resikonya? Setiap proses Citawiti yang sudah dihasilkan, pasti bisa menghasilkan jawana kama. Dan kama itu akan menjadi proses yang akan mengalir dan tidak pernah tergantikan sepanjang samsara. Karena sudah jadi jawana 2, 3, sampai 6. Serem nggak teman-teman? Serem ya. Ternyata dengan kita belajar proses Citawiti ini, waduh, nggak gampang loh kita, apa ya? Nggak gampang kita melakukan satu perbuatan harus dipikir-pikir lagi ya, harus dipikir-pikir lagi ya, karena itu akan menyeramkan kita. Nah, jadi itulah penghantar karena kita sebentar lagi sudah mau selesai. Saya akan kembalikan ke pelajaran kita yang kemarin yang masih tertunda terkait dengan analisa kesadaran dalam proses pintu batin bagi makhluk-makhluk yang seperti apa ya. Jadi teman-teman sekali lagi teman-teman dengan kita belajar nanti analisa terkait dengan proses kesadaran dalam proses kesadaran Citawiti dalam bumi beda, nanti bumi bedanya baru kita pelajari besok di bab 5 ya. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tambahan yang kemarin Cilusi ya, tapi ntar saya ulang sedikit lagi. Kita menganalisa atau menganalisis bolehlah kesadaran di Citawiti gitu ya, di proses kognitif atau Citawiti gitu. Di dalam apa? Di alam bumi beda. Jadi kalimat beda pakai H ya, sorry ya. Bumi beda. Jadi beda itu bahasa Pali yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bumi beda. Bumi beda adalah tingkat-tingkatan alam ya. Bumi beda itu makanya kenapa di awal ketika Anda bertemu dengan saya dengan bab 1-nya Abhidhamma harus hafal mati bumi 31. Nah, bumi 31 akan kita dalami di bab 5 besok. Di bab 5 besok ya. Kita akan mengenal alam-alam kehidupan di bumi 31. Jadi teman-teman bisa belajar itu tuh ya terkait dengan kesadaran-kesadaran seperti itu. Nah, kita akan menghitung berapa jumlah citanya. Ya. Kita akan menghitung berapa jumlah cita. Tapi teman-teman harus tahu dulu nih, ya, teman-teman harus tahu dulu ada penghuni bumi. Nanti akan kita bahas juga di bab apa namanya di bab 5 ya, tapi ini sebagai penghantar jadi tahu nanti pas masuk bab 5 oh sudah dijelaskan di terakhir kita pelajaran ini ya. Di bumi 31 ada penghuninya. Ada penghuni kan? Ada penghuninya. Dan penghuni dalam agama Buddha, terutama Abhidhamma, penghuni itu totalnya ada 12 makhluk atau 12 pugala. Ya. Teman-teman tolong diingat baik-baik karena ini pelajarannya buat belajar bab 5. Sebenarnya kalau teman-teman nggak apa lebih gampang ya.
Kita bicara ini dulu nih. Nomor 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah dugati ahetuka. Jadi sama-sama teman-teman kita baca dugati ahetuka. Pugala atau putujana bolehlah ya. Ingat inilah ya. Boleh pugala, boleh putujana, boleh ya. Dugati ahetuka putujana. Ya, yang kedua adalah sugati. Saya pakai warna lain biar teman-teman nanti lebih gampang. Sugati ahetuka pugala. Lalu yang berikutnya adalah dwi hetuka ya. Dwi hetuka pugala. Yang keempat adalah ti hetuka pugala. Nah, yang ini teman-teman sekalian, saya kasih warna yang warna kuning ya, karena dia sudah tercerahkan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adalah gampang. Sotapati, Magata. Magata bolehlah atau Magata boleh ya, Magata. Sotapati, Palata. Ya. Lalu ada Sakadagami. Magata. Ya, Magata. Terus ada Sakadagami Palata. Lalu ada yang lagi adalah Anagami. Anagami Magata. Lalu ada Anagami Palata. Dan terakhir ada yang namanya, yang terakhir adalah Arahata, Magata, dan Arahata Palata. Jadi totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inilah 12 makhluk. 12 makhluk yang teman-teman harus memahami ya. Jadi biar teman-teman tahu nih, kalau teman-teman tahu, teman-teman akan memahami. Ya. Halo, jadi saya lanjutkan ya teman-teman, bahwa dari situ kita tahu bahwa ada 12 makhluk pugala, ada 12 makhluk yang yang ada di bumi 31 gitu ya. 12 makhluk ada di bumi 31. Nanti kita akan bahas nih. Buminya kita bahas, penghuninya totalnya ada berapa kita bahas. Total di penghuni berapa macam jenisnya kita berbahas. Tapi sekarang ini ketahui dulu ya, ini ketahui dulu. Nanti kita akan berbicara, sekarang kita akan berbicara nanti makhluk ini punya citawitinya di mana saja. Sebenarnya minggu lalu sudah dipelajari itu ya. Seminggu lalu sudah dipelajari. Nanti berapa jumlah citawitinya gitu ya. Tulis dulu nanti saya akan jelaskan. Ya, sampai sini saya masukkan ke sini. Berarti kita akan bicara ini ya sekarang ya. Saya pikir selesai hari ini kita akan bicara ini. Nah, sekarang teman-teman kita bicara satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah dugati. Yang pertama adalah ya, saya hapus. Yang pertama adalah dugati. Dugati ahetuka pugala. Ya, atau putujana bolehlah. Saya tidak pakai lagi nanti karena di buku ada yang pugala, ada yang putujana ya, kita pakai dugati ahetuka saja ya biar seragam ya. Nah, di dugati ini berarti dugati itu adalah
makhluk-makhluk yang tanpa akar tapi menderita. Nah, kalau dia tanpa akar menderita berarti siapa nih? Makhluk-makhluk yang mempunyai yang lahir hanya di 4 alam. Kita bahas nanti ya apa yang patah. Nah, kita akan bahas karena nggak ada waktu saya. Nanti pasti nggak keburu ya. Berapa jumlah citawitinya? Total citawiti yang bisa muncul dari cita dugati ini, berapa jumlah cita yang muncul? Ya, cita yang muncul itu adanya 37. 37 itu yang mana? Ya kan, biar teman-teman tahu. Ini kan dugati itu berarti kan adalah apaya 4 nih ya, ini alam apaya. 37 itu adalah, biar teman-teman catatan juga ya, 12 akusala. Nanti baru kita lihat kalau keburu kita lihat di programnya Korudi ya. 12 akusala, 17 ahituka. Kenapa hanya 17? Kan ahituka kan ada 18. Minus hasitu pada cita. Karena hasitu pada cita itu punya seorang arahat. Sementara kita sedang membicarakan dugati ahituka, yaitu makhluk-makhluk yang lahir di alam apaya 4. Gitu ya. Lalu ada maha kusala cita 8. Jadi Anda dengan Anda mengerti di sini, walaupun dia lahir tanpa akar, dugati, tapi yang namanya kucing, anjing, peta sekalipun, setan sekalipun, bisa melakukan, dia punya maha kusala. Makanya Anda tidak boleh memitnah ular, nggak boleh memitnah setan. Maaf kalau ngomong setan ke Anda. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena makhluk-makhluk dugati, yaitu alam peta, asura, itu punya 37 cita. 12 akusala, betul. 17 ahituka dan 8 totalnya adalah 37. Dipahami itu ya teman-teman ya. Kita lanjut nanti. Yang kedua adalah kita berbicaranya tadi apa? Habis dugati apa? Sugati ahituka. Berapa dia punya cita? Sugati ahituka itu adalah makhluk dewa rendah manusia cacat. Nih ya. Sugati ahituka itu adalah manusia cacat. Manusia cacat dalam kandungan ya. Manusia cacat dalam kandungan dan dewa rendah. Gitu ya, dewa rendah. Berapa jumlah citanya? Hanya 41 ya. Ini Sugati itu sama Sugati sama Dwi Hetuka hampir sama nih ya. Nanti saya tulisnya ntar sama nih ya. Yang kedua ada Dwi Hetuka. Ya. Ya, Dwi Hetuka. Dwi Hetuka itu makhluk yang 2 akar. 2 akar itu hanya punya aloba dosa. Ini sama jumlahnya. Jumlah citanya sama. Hanya 41 cita. Yang mana ini citanya 41? Ya. 12 akusala. 17 ahituka. Terus 8 maha kusala. 4 maha wipaka tapi yang nyana sampai nyana wipayutang saja. Nyana wipayutang. Tuh. Ya, teman-teman ya. Dapat ya 41 doang dia citanya. Jadi nanti kalau di Abhidhamma tuh kita nggak ngebahas tentang siapa figur dewanya, siapa figur petanya. Kita berbicaranya paramata dhamma. Paramata dhammanya apa? Ya makhluk ini citanya ada berapa? Dan dia bisa berkembang atau tidak, dia putu jana atau tidak, dia suci atau tidak gitu ya. Yang berikutnya kita lihat adalah yang keempat apa? Tihetuka yang punya 3 akar. Tapi kalau kita bicara tihetuka, kan tihetuka ini kan ada 2 nih ya. Ada yang tanpa jana, kan kita kan bisa saja tihetuka tidak punya jana. Ada yang punya jana, gitu kan?
Berapa jumlah cita kalau tihetuka yang tanpa jana, berapa tihetuka yang punya jana citanya. Jadi teman-teman harus tahu nih ya. Kalau yang tidak punya jana ada 45. 45 ditambah 1, ini jadi saya tambahan ya. Jadi ini tambah berarti tambah 4. Ini tambah 4 jadi ketemu 41. 41 tambah 1 lagi dari sini ya. Teman-teman dari sini tambah 1 lagi yaitu 4 maha wipaka yang nyana sampayutang. Tuh gitu ya teman-teman ya yang sampayutang. Nah sekarang ini berapa dibalik saja 54. Kenapa dibalik? Karena 45 ditambah rupa jana 5, arupa jana 4. Jadi berapa tambah 9? Ini tambah 9. 9 yang mahagata. Mahagata yang mana? Yang kusala. Jadi totalnya ada berapa cita? 54. 45 tambah 9 jadi ada berapa? 54 ya teman-teman ya. Clear ya sampai situ ya. Nanti kita lihat di kolamnya. Anda catat dulu, nanti baru kita lihat apa namanya cita-citanya. Lalu kita lihat yang berikutnya. Kita kejar ya, karena waktunya ini terakhir. Ya ini kalau apa namanya filmnya film penutup nih ya. Jadi harus lebih apa namanya lebih sorry dingin ya. Yang kelima apa? Sotapati. Sotapati apa? Sotapati palata. Palata, magata. Kalau magata berapa kemarin? Berapa jumlah citanya kalau magata? Masih ingat? Sotapati magata berapa? 41 nih ya, Sotapati plus yang ketujuh nih. Sama ya. Plus apa? Sakadagami magata. Sama ya. Ini magata juga. Karena kan yang keenam kan ada yang namanya palata nih ya. Sotapati palata. Ada yang ke-8 Sakadagami palata. Berapa sih total citanya nih mereka? Tapi teman-teman nanti akan kita belajar ini yang biru nih ya, yang biru tanpa jana. Yang ini tanpa jana. Yang ini pakai merah saya biar teman-teman tahu atau warna lain ialah ya plus jana plus jana. Ya, kita ngikutin begitu ya biar teman-teman gampang. Sotapati magata dan Sotapati Sakadagami magata tanpa jana apa? Berapa jumlah citanya? 41. 41 ya. Oh, sorry bukan magata. Kita anggapnya kan magapala kan udah gabung ya. Ya magapala sama ya. 41 ya teman-teman ya. Citanya berapa? Ini citanya 41 cita. Ya, ini 41 cita. Ya, yang ini berapa? 50. Ini 50. Kenapa? Karena ada jana tambah 41 tambah 9 magata pala magata kusala. Jadi totalnya berapa? 50 cita, 50 cita. Nah, kita lihat sekarang yang berikutnya teman-teman ya. Yang ke berapa? 9 ya. Yang ke-9
siapa? Anagami maga palata lah, kita palata kitanya, karena kan udah larang, kita nggak bicara maga kan. Maga palata itu sama lah ya, palata tak tanpa jana, yang pertama, yang kedua yang dengan jana. Dengan jana. Berapa jumlah citanya? Teman-teman. Anagami 39. Kenapa? Karena nanti terkait dengan hancurnya aku salah cita 12-nya berkurang ya. Lalu ini adalah tambah 9 jadi terkena 48. Lalu kalau dengan jana tambah 9 ya. Lalu yang ke-10 apa? Anagami palata, anagami magata gitu ya. Sama lah ya. Lalu arahat nih sekarang nih. Kan kalau kita jumlahin tetap 12 kan. Arahata, palata, yang tanpa jana, dan yang dengan jana. Berapa jumlah citanya? Ya, jumlah citanya teman-teman yang ini adalah 35, yang ini 44. Ya, kita lihat sekarang yuk. Kita lihat sekarang jumlah citanya dalam programnya Korudi. Ya, teman-teman tahu ya. Sekarang yuk mau ditanya apa yang tadi dari tulisan saya, karena kan saya nggak ingat tuh. Tulisan saya apa saja? Kita bicara yang mana yang mau ditanyain oleh teman-teman? Kita bicara Sotapati ya, Sotapati kita bicara. Sotapati palata, kenapa jumlahnya yang tanpa jana, kenapa 41? Karena dari 12 akusala cita 12, seorang Sotapati ya, dia mematahkan satu, ya dia mematahkan satu di tiga tak yang sampai yutang atau yang wipayutang. Masih ingat nggak teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5 sudah dipatahkan oleh seorang Sotapati dan Sakadagami. Berarti aku salah citanya ada berapa? Hanya ada 7. 7 ditambah 17, ini potong ini ya, tambah 17, tambah Mahakusala 8, tambah Mahawipaka 8, tambah Sotapati palata atau Sakadagami palata, sama. Jumlah totalnya berapa? Ini cuma ada 7, 7 tambah 17 tambah 8 tambah 8 tambah 1. Totalnya adalah 41. Gitu ya. Jadi clear nggak? Clear ya? Sekarang kita lihat misalnya Sotapati yang pakai jana sekarang, yang pakai jana. 41 tambah 5, 46. Tambah 4, jadi 50. 50 ya. Sekarang kita lihat anagami. Anagami itu, biar teman-teman tahu, anagami itu telah mematahkan berapa? Anagami itu mematahkan ini. 1. Sebentar ya, kok ini masih enggak jalan. Bentar. Tunggu ya teman-teman ya. Saya kok nggak bisa. 1 ya. 1 dipatahkan, 2 dipatahkan. Terus berapa yang dipatahkan kalau seorang anagami? Ada berapa yang dipatahkan? Di 3 tak, wipayutang atau sampayutang? 3 tak sampayutang ini dipatahkan, tapi yang ini belum dipatahkan nih oleh seorang anagami. Ya, ini dipatahkan. Lalu apalagi teman-teman? Ini dipatahkan. Udah 5 ya. Tinggal berapa lagi? Kalau kita bicara anagami, yang sisanya cuma ini doang nih teman-teman. Ini dipatahkan juga 2 nih. Jadi total semua
7 udah patah, tinggal berapa? Tinggal 5. Seorang anagami masih punya loba yang wipayutang 4 dan wicikica. Wicikica apa? Udaca. Seorang anagami punya 1, 2, citanya ya. 3, 4, 5. Berarti 5 ya. Lalu hasil pada citanya berapa? Tukanya 7. 17 tetap ya. Mahakusala ada 8. Ya. Terus mahawipaka ada 8. Terus apa lagi? Apa lagi teman-teman? 1 di sini. Anagami. Totalnya berapa? Totalnya berapa teman-teman? 5 tambah 17 tambah 8 tambah 8 tambah 1. Totalnya berapa? 39. Iya, 39. Kalau pakai jana, anagami yang pakai jana ada berapa jadinya? Berapa cita? 39 tambah 5, 1, 2, 3, 4, 5, tambah 4. Berapa totalnya jadinya? 39 tambah 9, 48. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat, sekarang ke arahat. Arahat tadi totalnya berapa? Berapa seorang arahat parata punya yang tanpa jana sama yang tidak punya jana? Berapa tadi totalnya? 35 ya. 35, betul nggak sih? Nggak takut salah kita ya. Tuh ya, 35 ya. Sama 44. Yang tanpa jana 35, yang dengan jana 44. Jadi kita lihat citanya apa? Citanya ya, sorry salah. Nah, teman-teman, arahat udah nggak punya ini. Arahat tidak punya akusala 12, hilang. Jadi teman-teman harus tahu ya, seorang arahat, seorang sotapati hanya padamin 5. Sakadagami padamin 5. Anagami padamin 7. Arahat padamin semua. Ya. Yang muncul citawiti. Tapi kali ini padam semua, tapi ini semua terima nih, 18. Makanya seorang arahat masih bisa mengalami sakit, difitnah, kayak sang budaya, dicaci maki, bisa ngalami. Jadi 18. Terus arahat bisa melakukan ini enggak? Bisa, tapi perbuatannya jadi apa? Perbuatannya apa? Maha kiriya. Ya, yang ini nggak bisa. Ini 8. Jadi 18 tambah 8 berapa totalnya? 26. 26 tambah mana lagi? 26 tambah mana lagi? Tambah mahawipaka. Kenapa disebut mahawipaka? Gini loh. Kalau kita bicara tanpa jana ya, mahakiriya, karena mahawipaka yang di sini itu artinya bukan kita lihat di tadara mana. Mahawipaka 8 ini bukan lagi dihasilkan di alam bumi, di alam kama sugati bumi ya, atau alam sugati bumi ya, bukan. Mahagata di sini, 8 mahagata di sini, fungsinya apa? Fungsinya apa nih yang nyala? Sebagai tadara mana saja. Jadi Sang Buddha ketika tersenyum, mengambil objeknya di sini. Ya, karena ada tadara mana dia. Jadi ini kenapa saya katakan tadi arahat jumlahnya 18, saya riset 18 ditambah maha kiriya 8 ditambah maha wipaka 8, tapi fungsi maha wipaka di sini yang 8 ini bukan fungsi sebagai, kan kalau kita klik di maha wipaka ini, lihat nih, kita klik ya. Dia punya 4 fungsi, yaitu patisandi, bawangga, tadaramana, dan cuti. Yang dimaksud di sini adalah sebagai tadaramana. Apa itu tadaramana, apa itu patisandi, apa itu cuti? Lihat di bab 4 ya. Jadi totalnya berapa? 18 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 1 arahat pala. Totalnya jadi berapa? 35. 35 ditambah itu yang tanpa jana. Kalau yang pakai jana yang mana? Tambah berapa? 35 tambah 9. Totalnya berapa? 44. 9 dari mana? Yang kuning. 5 di sini, 4 di sini.
Total jadi 344. Kita klik, kita cek ya, kita cek di sini, teman-teman. Sama kan 44 kan? Ya, sama ya. Tuh, terus kita masih punya waktu ya, Ci Lucy ya. Sekarang kemarin itu udah kita bahas ya. Sekarang kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas tentang saya ingin menulis analisa yang kedua ya. Kita berbicara analisis kedua. Analisa kedua ya. Analisa kedua itu tentang kesadaran, analisa kesadaran tentang proses witi, cita witi berdasarkan bumi beda. Saya mau tanya sama teman-teman sekalian, cita witi dibagi berapa? Minta maaf, saya punya sinyal enggak ada, Romo. Nggak apa-apa. Itu Nggak bisa dilihat ada ya. gambar. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada gambar ya? Enggak Ya, ada. nggak apa-apa. Pelan-pelan. Iya. Ini ada dibagi apa? Kama wacara. Masih ingat ya? Cita itu dibagi berapa? Keluarga seberapa keluarga? Kama. Keluarga kama wacara berarti keluarga lingkup indriawi ya. Wacara itu lingkup indriawi. Lingkup indriawi. Lalu ada mahagata. Lingkup apa? Materi halus. Yang terakhir apa? Lokuta. Atau kan kita bicara bumi beda. Lokutara nggak masuk ya. Yaitu mahagata yang terkait dengan materi non materi. Kalau istilah yang keren ini adalah sama dengan rupa Brahma. Yang ini sama dengan arupa Brahma, gitu kan? Sama dengan arupa Brahma. Nah, kita lihat teman-teman sekali lagi ya. Di dalam kama wacara dan proses cita witi, berapa jumlah witi semuanya? Ini berapa jumlah cita witinya? Yang bisa proses cita witi berapa? 80 cita. 80 cita yang mana? Yuk kita lihat lagi pakai itu ya, pakai yang programnya Korudi. Teman-teman lihat tambah lagi ya. 12, aku salah. 12 aku salah. Kita sedang bicara kama wacara saja ya. Ya teman-teman ya. 12 aku salah. Terus kama bumi. Kama bumi bisa saja ya. Alam indriawi itu bisa saja nanti kenapa kalimatnya begini. Alam indriawi itu bisa saja dia bisa ke sini karena biasanya kalimatnya begitu. Kalau teman-teman belajar di bab 1 teman-teman akan ketemu tuh ya. Aku salah cita 12 tambah ahituka cita 18. Kan di kama wacara kan? Di totalnya berapa? 30 ya. Betul ya? Tambah kama sobana 24. 54 ya. Tambah maha gata 18. 18 yang mana? Teman-teman, mahagata 18 itu tambah yang mana? Mahagata yang 18. Siapa yang tahu teman-teman? Mahagata 18 itu adalah ya teman-teman mahagata kusala dan mahagata kiriya. Kalau kusala berarti ini dan ini. 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4 totalnya berapa? Berapa teman-teman? 12 tambah 18 30. tambah 24 54 kan? 54. 54 tambah 9 65. tambah 9 54 tambah 9.
63. Mestinya tambah 8 lagi. 8 lagi. Jadi totalnya berapa? 80 mestinya. Yuk kita hitung lagi yuk. 12, 12, 18, 18, 24, 54, tambah 9, 63, tambah 9, 71, 72, 72, tambah 8. 80. Iya. Jadi kesadaran, jadi kalau kita bicara analisis ya, kita bicara analisis, maka makhluk yang tinggal di alam kama wacara bisa memiliki, kalau dia mencapai kesucian dan segala macam, memiliki 84 citawiti. Makanya kenapa waktu di awal kita belajar Abhidhamma, kadangkala gitu loh ya, kadang-kala itu artinya biasanya, saya sebutkan begitu, biasanya kesadaran kama wacara itu kesadaran yang ada di lingkup indriawi, biasanya. Tapi belum tentu. Kenapa? Karena mereka yang tinggal di alam kama bumi ini, kalau dia mencapai Sotapati Magapala, sekali Magapala, total citanya ada 80. Ya, sekarang kita lihat yang ini. Di rupa Brahma, ada berapa citanya? Di lingkup indriawi, ada berapa citanya? Kita cek ya. Citanya ada 64 nih. 64 dari mana? Kita cek ya. Yuk. Susahnya di sini ya. Gak apa-apa, ntar lihat-lihat. 64 ya. Aku salah cita 12, seorang Brahmana, seorang yang lahir di alam materi halus, materi halus atau dalam rupa Brahma, aku salah citanya hanya 10, minus dosa mula 2. Minus dosa mula 2 itu bukan berarti dia sudah padam ya, enggak gitu. Enggak muncul. Karena kenapa tidak muncul? Karena Anda bisa bayangkan mereka yang lahir di alam Brahma kan Witaka, Wicara, Piti, Sukai, Kagata itu muncul. Kalau dia muncul, berarti Sobana Cetasika muncul. Sobana Cetasika muncul, maka aku salah cita 12, terutama terkait dengan dosa mula nggak muncul. Ya, jadi makanya kenapa? Ini jadi 10. Minus ini ya. Minus 2, 10. Terus, ya, akhir tuka citanya 12. Kenapa dari 12? Seorang alam Brahma tidak punya apa? Bukan tidak punya. Pasada rupanya hanya ada apa? Tubuh tidak ada. Ya. Tubuh tidak ada, jiwa tidak ada. Terus apa lagi yang tidak ada? Ganda tidak ada. Ya. Yang ada cuma apa? Caku dan sota saja. Berarti ini apa? Potong berapa nih? 6 ya. Aku salah cita 12, sekarang aku salah cita, tukar cita 12, potong 6, sisanya berapa? 6 ini, sepasang gandha, dia nggak ada. Sepasang jiwa, dia nggak ada. Sepasang kaya, tidak ada. Oh, kalau gitu makhluk non-materi harus, berarti dia bukan. Makanya kenapa saya katakan kemarin, nggak ada itibawa dan purisa bawa, gitu loh. Tidak ada purisa bawa dan itibawa tidak ada di alam Brahma itu tidak mengenal dewa dan dewi, nggak ada. Ya, biar teman-teman tahu itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa dibayangkan. Berarti di akhir tuka cita 18 dipotong 6 sisanya 12 ya. Berarti 12 tambah tadi berapa di aku salah cita? Aku salah cita tinggal ada berapa? Potong minus 2, 10. 10 tambah 12 berapa? 22. 22. Ya, 22 tambah maha kusala 8, maha kusala 8, maha kirya 8. Totalnya berapa? 38 loh. Hah? 38 loh. Iya, sorry, 8 tambah 8 maksudnya. Maha kusala 8 sama maha kirya 8. Jadi berapa totalnya? 38 Romo. 38. 38 tambah 9. 47. Tambah 9. Berapa? 56. 56. 56 tambah 8. 64. Ah, betul nggak?
Ya, betul, Mo. Betul, ini 64 ya. Ya. Tuh, 64 cita ya. Sekarang kalau yang alam Brahma ada berapa juta citanya? Total citanya ada 42 cita. 42 cita itu apa saja? Kita cek ya. 42 cita itu, teman-teman lihat. Mereka yang lahir di alam arupa, oh, bayangkan nanti beruntung nih. Ini kalau Anda pelajari ini, nanti kita masuk ke bab 5, Anda sudah paham nih. Ketika saya ngomongin tentang alam arupa, citanya ada yang Anda sudah paham di situ ya. Romo kan baru sekali puyeng, biar dengerin lagi besok ya. Seseorang yang punya alam arupa, maka kalimatnya aku salahnya sama, hanya 10. Minus apa? Dosa mula ya. 10. Kalau dia belum tercerahkan 10 nih ya. Oke, terus mano dwara wajana 1. Karena dia nggak punya batin kan? Jadi hanya punya apa? Mano dwara wajana 1. Jadi totalnya berapa? 11. Ya. Maha kusala 8. Berapa jadinya? 19. Maha kusala maha kirya 8. 27. Arupa 4. 31. 21. Arupa kirya 4. 35. 35 ya. 35 tambah 7. Kenapa tambah 7 minus yang ini? Dari 8 ini minus ini. Kenapa bisa begitu ceritanya Romo? Karena kita tahu kisah Alakarama dan Udakarama Puta. Ketika beliau mencapai jana arupa dan Sang Buddha menerawang siapa yang pantas dan layak untuk menerima dhamma yang begitu indah pada awalnya dan begitu indah pada pertengahan dan begitu indah pada akhir. Ternyata dicek Alakarama sudah meninggal 7 hari yang lalu. Udakarama Puta 2 minggu yang lalu. Sang Buddha tidak punya kemampuan apa-apa, bukan tidak punya apa-apa ya. Sang Buddha tidak bisa menolong, memberikan nasihat dharma kepada Alakarama dan Udakarama Puta karena si Udakarama Puta dan Alakarama tidak punya telinga, nggak ada rupa di situ, nggak ada telinga, nggak ada caku pasada, sota pasada dan sota pasada, karena tidak punya telinga, landasan telinga tidak ada, maka tidak bisa mendengarkan khotbah Sang Buddha. Padahal untuk bisa mencapai kesucian membutuhkan suara dari orang lain atau makhluk lain. Para gatogosa, ya. Jadi cuma 7, yaitu Sakadagami Pala, Sakadagami Maga, Anagami Maga, Arahata Maga, Sotapati Pala, Sotapati Maga, Sakadagami Pala, Sotapati Pala, saya ulang ya, Sakadagami Pala, Anagami Pala, dan Arahata Pala. 7. Ya totalnya ada berapa? Diulang lagi ya, 10. Karena potong ini ya. 10 tambah manodwara 1. 11. Tambah 8 tambah 8. 11, 19, 27. Tambah 4 tambah 4. 27, 35. Tambah 7. Berapa total? 42. 42. Bener nggak 42? Kita cek tulisannya. Betul ya? 42 ya. Ya teman-teman ya. Nah sekarang saya ingin mengajak teman-teman ini. Jadi ini ceritanya ini apa namanya ceritanya? Saya ajak keliling-keliling ya. Tadi kan ada makhluk dugati. Ada makhluk apa lagi? Sugati. Ada makhluk apa lagi? Sugati. Ada makhluk apa lagi? Dihetuka. Ini Sugati sama dan ya. Sama kita gabung aja ya. Dan Dwihetuka ya sama ya. Terus ada makhluk apa lagi? Dihetuka. Dihetuka. Ada makhluk apa lagi?
Sotapati Magata. Sotapati aja ya, Sotapati, Sakadagami, ya. Sakadagami, lalu ada apa? Anagami. Anagami, dan ada Arahat ya. Rahat. Rahat. Arahata ya. Nah, Arahat. Kita bagi lagi nih begini, kalau saya gambar pakai hitam. Ya. Kalau saya gambar pakai hitam nih begini nih biar gampang teman-teman. Ya. Ini kita bagi begini. Ya, ini adalah bicaranya di sini. Ya. Ini saya bagi 4 ya. Karena ada 4 kondisi. Sorry. Saya bagi 4 ya. Ini kalau saya tulis ini adalah alam lingkup indriawi tanpa jana. Alam lingkup indriawi minus jana. Yang ini alam lingkup indriawi plus jana. Yang ini apa? Alam materi harus, rupa Brahma. Yang ini adalah arupa Brahma. Gitu ya. Sekarang berapa totalnya? Nah, biar teman-teman tahu nih. Ya. Mungkinkah Dwi Hetuka lahir di sini? Mungkin ora. Di rupa Brahma, Dudugati nggak bisa. Di alam rupa Brahma nggak bisa. Berarti dia hanya lingkup alam lingkup non indriawi. Berapa tadi jumlah citanya? 37 cita ya. Yang sudah kita bahas tadi. Sugati. Sugati atau Sugati Hetuka tidak mungkin lahir di alam, tapi nggak mungkin tidak punya jana, apalagi dia punya, karena kan Hetuka. Ya, dia di indriawi nih, di lingkup indriawi nggak ada nih. Totalnya berapa tadi? 41 cita kan? Yang tadi ya. Saya cuma masukin aja. Tihetuka. Ya, Tihetuka tadi berapa? Kalau dia alam lingkup yang tadi ini saya masukin begini jadi diagramnya gitu ya. Biar teman-teman tahu. Jadi tadi kan saya sulit itu. Saya cuma diagramin begini jadi sekarang lebih gampang. Angkanya kita masukin lagi kalau masih ingat. Berapa? 45 cita, terus berapa? 54 cita, terus berapa? 38 cita. Di sini ada cuman 23 cita. Nanti kita lihat ya teman-teman. Jadi ini teman-teman nanti ini PR lah ya. PR. Jadi maksudnya sekali-sekali ada PR lah. Ini 23 dari mana ya Romo? Cari sendiri ya. Terus yang Sotapana 41 cita. Kalau dia lingkup indriawi, kalau dia situ 50. Kalau dia akhirnya di alam lingkup lingkup indrawi, di alam lingkup indriawi tapi punya jana. Kalau di alam Brahma ada punya berapa? 34 ya. 34 cita dan 19 cita. Nanti ini PR ya. Ya teman-teman belajar. Sakadagami ada berapa? Sama 41 kan? 41 cita. Berapa lagi? 50 cita. 34 cita sama. Dan 19 cita sama. Karena kan Sotapati sama Sakadagami itu hampir sama. Lalu yang ini. 39 cita. Ini berapa? 48 tadi kan? 48 cita.
34 cita, dan 19 cita. Sama nih. Nanti PR yang ini ya. Terus yang terakhir arahat. 35 cita, 44 cita, dan 30 cita, serta hanya 14 cita. Yang ini kan yang belum saya pelajari sama teman-teman ya. Itu PR, nanti besok bisa tanyakan. Atau kalau sudah, kita ngomong di grup. Oh sudah ketemu nih angkanya Romo, senang kan saya ya. Teman-teman ya. Nah kita lihat nih. Oh nggak apa-apa kasih ya. Jadi kasih PR dah, kasihan dah. Ya. Saya kasih tahu aja ya. 23. 23 yang mana? Kita udah bahas yang mana sih teman-teman ini ya? Yang ini udah belum nih? Yang ini belum ya? Ini dari sini kita bahasnya ya. Jadi kita bahas dari sini nih teman-teman. Tolong ingetin ya teman-teman ya. Sekarang kita cek satu-satu. Seorang makhluk yang tihetuka, kalau dia hidup di alam rupa Brahma, citawitinya ada 38. Ulang ya. Makhluk yang tihetuka, yang 3 akar, kalau dia hidupnya di alam rupa Brahma, maka dia hanya punya 38 cita. 38 cita itu yang mana Romo? Kita lihat lagi biar teman-teman tahu ya. Nanti kan ini jadi rekaman. 38 cita itu yang mana teman-teman? 10 aku salah. 10 dari mana? Ini 2 minus ini. Ya. 11 ahetuka cita. Kenapa hanya 11? Potong 2, potong 2, potong 2, potong 1. Totalnya berapa? Dari 18 potong 7. Tinggal berapa? 11. Ya. Jadi tanya 10 tambah 11. Tambah 8. Tambah 8. 29. 29. Tambah 5. 29, 34 mau. Tambah 4. 38. Berapa? 38 ya? Ya. Saya cek. Betul nggak 38? Betul nggak 38? Betul 38? Ya. Sekarang kita lihat di sini nih yang 23. Biar gampang ya. Yang 23 sekarang ya. Yang tihetuka yang 23 ya. Kenapa 23? Berapa 23 itu dari mana? Ya kita cek satu-satu. Kan ini kan direkam kan. Jadi kan bisa teman-teman belajar. Romo mau udahan kok tambah pusing kan begitu ya. Jadi artinya makhluk tihetuka, jenisnya adalah tihetuka pugala, tinggalnya di alam arupa Brahma, dia punya cita hanya 23. Yang mana 23 itu? 10 aku salah. Karena yang dosa mula nggak muncul. Ya. Lalu mano-dwara. Jadi berapa? 11. Maha kusala cita 8. 19. Hah? 19. Tambah 4. Tambah 4. 23. Berapa? 20? 3. 23 ya. Jadi kalau kita 23, saya bayar banget ya. Saya buat PR, tapi saya kasih jawaban. 20? 23 ya? Mau, benar. Ya, betul ya. Sekarang kita lihat. Ini kalau teman-teman lihat nih. Kalau ini berlaku sama nih. 34, 34, 34. Tapi bedanya hanya di lokutara citanya saja ya. Biar teman-teman tahu. Jadi kalau kita bahas ini nih. 1, biar ketemu semuanya ya. Kita lihat sekarang. Jadi seorang sotapati yang tinggalnya, makhluknya sotapati, tinggalnya di alam Brahma. Jumlah citanya tadi ada berapa? Berapa teman-teman? 30? 34 ya. Sama ya. Jadi ini teman-teman. Seorang sotapati, sakadagami, dan anagami disebut sekapugala. Karena dia sekapugala, maka dia punya 4 ini.
punya 4. Yang disebut sebagai kalimatnya aku salah yang namanya Ditigata Wipayutang. Dia punya satu lagi namanya TK. Udaca, ya. Dia punya 11 ahetuka. Kenapa 11? Karena tinggalnya di alam Brahma. Potong 2, potong 2, potong 2, potong 1. Jadi totalnya berapa? 11 ya. 11 tambah Maha Kusala 8. 19. Tambah Maha Gata 9. 27. Kalau dia Sotapati, ditambah 1. 28. 38, 34 dong. Iya. 4 tambah 4. 1. 5. 5 ya. Tambah 11 ini. 16. Tambah 8. 16 tambah 8, 24. Tambah 5. 29. Tambah 4. 33. 33. Kalau dia seorang Sotapati Palata, ini. Jadi tambah berapa? Tambah 1. 34. Jadi berapa? 34. Kalau dia seorang Sakadagami Palata, hanya ini. 33 tambah 1 berapa? 34. 34. Kalau dia seorang Anagami Palata, tambah 1 ini 33. Jadi totalnya berapa? 34. Jadi totalnya 34. Maka tahu ya, jadi artinya tulisan ini dia 34. Dari mana dapatnya? Udah tahu ya, sama ya? Sama ya? Sekarang yang 19 nih. Kalau dia seorang Sotapati, seorang Sakadagami, Anagami, tapi tinggalnya di alam arupa Brahma. Jumlah citanya ada 19 masing-masing. Kita lihat. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Dari mana itu 19? Teman-teman. Di Tigata Wipayutang 4. 1, 2, 3, 4. Tambah Udaca. Berapa? 5. Mana Dwarana 1? Berapa? 6. 6. Mana Dwarana 1. Tambah Maha Kusala 8. 6 tambah 8, 14. Tambah 4. Arupa. 18. Tambah kalau dia seorang Sotapati, ini. 19. 19. Kalau seorang Sakadagami, ini. 19. Kalau dia seorang Anagami, ini. 19. Jadi totalnya betul nggak 19? Betul, Mo. Oke ya. Totalnya 19 ya. Ya, Betul Mo. ya. Oke. Sekarang kita lihat. Yang ini mah udah kan, ini mah udah ya. Udah kita pelajari kan. Yang kita mau pelajari kan yang ini aja kan, yang belum. Ya. Nah, ini kan bisa kita lihat tadi di sebelumnya. Yang ini udah kita lihat tadi. Nah, sekarang kita mau lihat jika seorang arahat masih hidup, dia mencapai arahat di alam rupa bumi. Atau seorang arahat dia masih hidup dan belum parinibbana, dia tinggal di alam arupa bumi Brahma. Ya, kita lihat jumlahnya ada 30, ada 14. Maka teman-teman akan ketemu dengan, kalau di arahat ya, aku salah ini ada nggak arahat nih? Sudah tidak ada ya. Nggak ada. Ya, arahat nggak ada. Dari 12, ada 18 ahetuka cita, minus 6. Gandha 2, jihwa 2, kaya 2. Berarti totalnya berapa? 12. 12. Seorang arahat masih punya apa? Mahakirya 8. 20. 20. Mahakirya 5 tambah mahakirya 4. 29. Tambah 1 arhata pala. Totalnya berapa? 30. Betul ya? Betul ya? Sekarang dia 14. 14 itu mana? Sama. 14 itu kalau dia tinggal di alam arupa, maka dia hanya punya manodwara wajana saja. 1. Kenapa tidak punya senyuman? Kalau nggak punya rupa kok senyum? Iya, Mo. Ya, oke ya. Terus yang kedua,
Maha Kiriya 8. 9. Arupa Kiriya 4. 13. Ya. Karena kita bicaranya kan alam arupa kan. Tambah arhata pala. Berapa totalnya? 14. 14. Kita lihat urutan 14. kita. Bener nggak teman-teman kalau ini 14? Benar, Mo. Clear ya? Wah, nggak jadi PR deh. Ya. Nggak jadi PR ya, Cilusi ya. Enak Cilusi ya. Hah? Dengan berakhirnya ini, sudah arahat kan, sudah mencapai arahat nih. Kitanya kan tahu. Udah Anda selesai bab 4. Oh, gitu. Ada yang mau tanya? Boleh. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya boleh langsung di unmute. Romo sambil menunggu saya yang bertanya, Romo. Boleh Cilusi. Nah ini kalau yang barusan arahat kalau terlahir di alam arupa itu gimana ceritanya, Romo? Kalau dia tiba-tiba dia anagami nih, ya, mencapai anagaminya di alam. Makanya kalimatnya tidak semua anagami dari sini kita bisa tahu. Memang alam Sudawasa 5 itu adalah alam para anagami kan, ya. Tapi anagami bisa juga dilahirkan di alam arupa, bisa. Dia lahir di situ, mencapai arahat di situ, bisa. Ya, jadi artinya kalimatnya kan begini, sederhana aja ya kalau saya bilang gini ya. Ini terus sini. Ya. Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita kan adalah alamnya VIP milik anagami. Gitu ya. Tapi bukan berarti anagami tidak dilahirkan di alam sini, bisa saja. Dia mencapai sakadagami di alam manusia, lalu dia terus dia lahir di alam arupa, karena dia mengembangkan arupa. Di sini adalah tempat kelahiran yang terakhir. Karena kan kalau seorang anagami kan kalimatnya anagami itu kan setelah kelahiran ini kan dia langsung arahat. Ya. Kalau dia arahat di sini, pencapaian arahat di sini, nanti setelah dia cuti baru dia keluar dari alam ini. Jadi mereka di sini nih, makanya kalau saya klik ini ya, coba lihat saya klik ini. Ini saya klik di sini ya. Nih coba nih. Tuh, saya klik di alam sini tuh. Saya reset biar Anda lihat sebelah sini ya. Anda lihat sebelah sini, saya reset nih. Ya ini kan kosong nih ya, nggak ada warnanya ya. Contoh alam ini ya, newasanya nasanya yang paling atas. Siapa penghuninya? Ada Tihetuka, ada Sotapati Palata, Sakadagami Magata, Palata, Anagami Magata, Anagami Palata, Arahata Magata, dan Arahata Palata. Ada nggak arahat? Ada. Di situ mencapai arahat. Nanti setelah dia parinibbana, dia keluar dari 31 alam kehidupan. Jadi karena di zaman Sang Buddha banyak sekali para kaum Brahmana, kepada kaum pertapa ataupun para biku yang mengembangkan jana, dia meningkatkan dhamma sampai anagami, ya, terus lahir di alam arupa Brahma, dan di sana dia mengembangkan meditasinya mencapai arahat. Jadi makanya kenapa kalau kita belajar Abhidhamma, kita bisa mempelajari penghuni alam-alam 31 alam kehidupan itu. Kita tidak berbicara orang to orang, person to person. Kalau di Sutta kan person to person. Ya, saya kemarin dikasih Sutta tentang Candi Masa Sutta. Bicaranya kan orangnya. Tapi kalau di Abhidhamma tidak bicara orang, tapi bicara paramata dhamma. Jadi bisa Cilusi ya. Sangat memungkinkan itu kalau seorang arahat bisa lahir di mana, bisa terakhir dia lahir di situ ya. Sakat anagaminya mungkin di alam sebelumnya, tapi setelah itu dia mengembangkan meditasi arupa, lahir dalam arupa dan terus berkembang jadi pencapaian arahat di alam sana. Begitu. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Ya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan di unmute.
Terima kasih Romo, sangat jelas sekali itu Romo. Jadi Iya. PR untuk dirapikan, Mo. Ya, Pan, dirapikan. Iya, biar mudah diingat Mo nanti, Mo. Ya, makasih. Ya, makasih. Jadi nanti bab gini terakhir ya, bab 4 ya. Minggu depan langsung bab 5 Cilusi ya. Baik, Romo. Ya. Saya pengen cepat-cepat kelar juga karena ke depan saya semakin sibuk, jadi harus selesaikan ini biar satu-satu. Ya. Ada yang mau tanya? Bab Di 5 penghujung masuk, bab 4. bab 5 masuk ke pembahasan Wit, apa ya? Witimuta, terbebas dari proses. Romo, Ya. saya mau nanya yang tadi itu baru yang dijelaskan tadi ada screen-nya lupa. Kan Sotapati sambil saya lihat lagi. Ya. Nggak apa-apa, saya juga di sini. Tadi sebutin alam newasana nyatana itu Ya, kan tanah. di etukanya Putujana masuk. Sotapati maganya nggak masuk. Kenapa ya? Di Ya, di etuka sini ya. Putujananya aja masuk. Iya, kenapa? Karena bisa saja nih ya, kalau orang sudah masuk kalau orang sudah masuk di sini, seperti yang saya ceritakan tadi, seperti si Atisakala Dewala ada di sini kan, di Newasanya Nyatana. Ala Kalama ada di sini. Buddha Karama Putra ada di sini. Padahal dua orang itu temannya Sang Buddha atau guru Pertapa Gotama, tapi dia belum mencapai kesucian, dia ada di sini lahirnya. Putujana. Dia adalah Tihetuka Putujana. Gitu Ya. kan? Dia Tihetuka Putujana. Nah, Sang Buddha mau tolongin dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak punya rupa. Karena dia tidak punya landasan, nggak punya rupa sama sekali kan. 5 pasada rupanya nggak ada sama sekali. Padahal untuk mendapatkan pencerahan, dia butuh apa? Dia butuh suara dari orang lain. Sementara Sang Buddha bisa berbicara, tapi kalau makhluk yang di sini yang nggak punya telinga, nggak punya apa, nggak ada. Makanya Sotapati Magata nggak ada. Kalau kita belajar Abhidhamma kan Sotapati Magata langsung pindah ke Palata. Misalnya begitu kan? Bisa kan begitu kan? Ya. Sotapati Magata kan kalau kita bicara Pasicita Witi, Sotapati Magata sama Sotapati Palata kan proses anantara pacaya itu kan cepat sekali. Iya. Dia bisa saja ketika dia mencapai di alam manusia, dia mencapai Sotapati, Pala, kan Tumi lahir di sini. Maganya kan udah dilewati. Seorang Sotapati kan ada Eka Biji, ada Kolan-Kola, ada Satakatu. Bisa nggak dia lahir yang ketujuh di sini? Di sini, di dewasanya. Bisa nggak? Bisa kalau dia ngembangkan arupa. Artinya ketika dia lahir di sini, dia sudah statusnya apa? Sotapati Pala. Kan Pala bisa diambil berkali-kali. Kan kalau kita bicara Sotapati itu harus dia mengonsumsi penang arus, tapi dia maksimal berapa kali lagi lahir? 7 kan? Di alam manusia dia mencapai Sotapati. Dia pada saat dia mencapai Sotapati Palata, Sotapati Magapala, ternyata dia adalah yang Satakatu jenisnya. Satakatu itu kan yang 7 kali lagi lahir. Ya. Begitu kan? Dia meditasi mencapai arupa. Lahir di alam arupa. Berarti ketika dia lahir di alam arupa Newasana Sanyatana atau Akasana Cayatana atau Winyanan Cayatana, dia statusnya sebagai apa? Pala. Sotapati Palata. Ya. Begitu ya Cijani ya? Ya, makasih ya. Ya, begitu. Terima kasih. Ya, ada lagi. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, silakan langsung di-unmute. Jika tidak ada, mungkin kita akhiri ya Romo ya. Oke, nggak apa-apa.
Terima kasih teman-teman, luar biasa. Bab 4 sudah kita lalui dengan baik ya. Mudah-mudahan ini bisa membawa pencerahan buat kita semua. Aduh, Ada 17 part gitu kan ya, berarti ada 17 tayangan Citawiti. Mudah-mudahan terus diulang karena belajar Abhidhamma itu perlu perenungan, terus berkali-kali baru bisa paham. Ya. Terima kasih, sungguh luar Terima biasa kasih, teman-teman sekalian Romo. ya. Sukihoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Namo juga Bu Buddhaya, Lucy. Romo. Terima kasih Romo. Sebelum kita Ya. menutup Terima kasih, kelas, Romo. Terima kita kasih semua. sama-sama membacakan Patidana. Mungkin bisa dipimpin oleh Pak Hendra. Baiklah, Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan Patidana. Mari kita mengambil sikap anjali. Handamayang Patidana gatayo bana mase punya sidani kata sayana nyani kata nime te sanca bagino huntu satananta pamanaka ye pia gunawan taca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino satati tanti lokasming te buma catuyo nika ance kaca tuo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumo dantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwe dayu maya dinana punyanang anumo dana etuna sabe sata sada hontu awira suka jiwino kema padan capa pontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Selanjutnya kita mengakhiri dengan nama Karagata. Boleh sama Pak Hendra dipimpin. Mari kita tutup kelas ini dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari kita mengucap bersama, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Aduh. Makasih.